Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Sobat Data, apa kabar semuanya? Pastinya luar biasa ya teman-teman, tetap semangat, sehat-sehat selalu. Perkenalkan saya Rahma dari Data Academy. Terima kasih atas antusias Sobat Data Jawa Barat ya, khususnya atas partisipasinya dalam kelas online Jabar Belajar di Rumah dengan tema Dasar Analisa dan Visualisasi Data. Nah, pastinya kan teman-teman penasaran nih dengan apa yang akan dikupas tentang visualisasi data. Nah, sebelum kita memulai kelas online ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga wabah penyakit COVID-19 ini lekas berakhir ya teman-teman, dan pelatihan kita pagi hari ini berjalan lancar, juga membawa manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih hatur nuhun kepada Jabar Digital Service atas kolaborasinya yang sangat membantu kita semua untuk mengakomodir terlaksananya Jabar Belajar di Rumah. Nah, sebelumnya kita mungkin menunggu Bapak Setiaji MSI selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat untuk nanti akan memberikan sepatah dua patah kata sambutan dalam pembukaan kelas online ini. Cuman kelihatannya Pak Setiaji belum hadir ya bersama-sama kita. Nah, kita lanjutkan dulu. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka sebelumnya izinkan kami memperkenalkan Data Academy yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Nadia Alatas selaku founder Data Academy. Baik, untuk Ibu Nadia Alatas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar di rumah. Senang rasanya bisa ketemu dengan teman-teman semua dalam training online ini yang diadakan oleh tim Data Academy. Pada hari ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar data analisa dan visual data sebagai bagian dari rangkaian training online yang diselenggarakan oleh Data Academy di bidang data science dan data digital literasi. Event ini adalah hasil kerjasama dari tim Data Academy dengan Jabar Digital Service dalam rangka memotivasi kita semua untuk tetap semangat belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19 ini. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya untuk Pak Setiaji dan tim. Semoga kolaborasi ini bermanfaat dan menjadi kerjasama yang solid ke depannya dalam spirit meningkatkan kemajuan sumber daya manusia atau talent yang ada di Jawa Barat. Jabar, kita belajar dari rumah. Jadikan waktu ini menjadi waktu yang bermanfaat, terutama untuk merancang karir kita. Jangan jadikan masalah COVID-19 ini jadi penghalang kita untuk maju. Jadikan ini kesempatan untuk mendapatkan ilmu baru, ilmu yang bermanfaat tentunya. Sekilas tentang Data Academy. Data Academy dibangun sebagai perusahaan yang bergerak di bidang learning center di bidang ilmu tentang pengolahan dan pemanfaatan data, tentang data science. Di sini kami menjadi learning center di bidang data science untuk korporasi, untuk publik, dan juga untuk mahasiswa. Memasuki era transformasi digital. Transformasi di semua industri. Tidak dipungkiri lagi peran dari pemanfaatan data science dan analytics di industri. Industri harus menggunakan data sebagai senjata untuk menghadapi kompetisi di market. Kebutuhan akan talenta berkapabilitas di teknologi data terus meningkat. Sayang, peningkatan tren ini tidak diimbangi dengan supply. IBM memprediksi kebutuhan atas resource di area data science akan melonjak naik 28% di tahun 2020 ini. LinkedIn memprediksi kenaikan kebutuhan data scientist di tahun 2020 meningkat 37%, di mana menjadi salah satu hot jobs di LinkedIn. Dan jumlah lowongannya banyak diposting oleh banyak industri. Glassdoor. Data scientist job adalah yang paling banyak dipost di website mereka dengan average open lowongannya sekitar 45 hari. Ini menggambarkan bagaimana hausnya industri dalam kebutuhannya atas resource dengan kemampuan di bidang data.
Dan ini terjadi secara global, bukan hanya di Indonesia. Karena demand-nya begitu besar, jadi setiap negara sangatlah haus alias butuh banget akan adanya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang data science. Jadi kalau kita punya kemampuan di area ini, tidak menutup kemungkinan kita dapat bekerja di luar atau menjadi tenaga kerja untuk perusahaan atau proyek yang ada di luar. Pekerjaan ini pun memungkinkan dilakukan secara remote, alias bekerja dari rumah. Berdasarkan riset dari Bank Dunia pada tahun 2018, Indeks Sumber Daya Manusia atau Human Capital Index HCI Indonesia berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Nilai HCI Indonesia adalah 0,53. Tertinggal dari beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura 0,88, Malaysia 0,62, Vietnam 0,67, Thailand 0,6, Filipina 0,55. Aduh, masa kita ketinggalan sih kayak gini? Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Indonesia harus melakukan upaya serius dalam peningkatan sumber daya manusia. Pemerintah telah menetapkan fokus untuk membangun manusia Indonesia. Presiden kita Pak Jokowi mengungkapkan pentingnya pembangunan sumber daya berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai tujuan bersama, SDM unggul untuk Indonesia yang maju. SDM Indonesia harus unggul di panggung dunia. Oleh karena itu, Data Academy committed untuk membangun industry ready data science talents. Karena kami berangkat dari implementer dari berbagai solusi dan produk data science di berbagai industri. Kami membangun ekosistem yang mendukung proses pemenuhan link and match antara industri dan dunia pendidikan. Universitas membutuhkan mahasiswanya berperan penting dalam kegiatan pembangunan industri bangsa. Di sini peran Data Academy dengan berkolaborasi dan bekerja sama dengan teknologi prinsipal terkemuka di dunia di area data science, dukungan asosiasi atau community, serta profesional, serta tentunya dari industri sendiri. Kemudian, untuk mendukung program pemerintah, kami juga menjadi partner dari program prakerja yang diadakan oleh pemerintah. Kartu program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan skill dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saatnya membangun negeri. Itulah spirit kami, spirit untuk membangun bangsa dengan data dan teknologi, agar SDM Indonesia menjadi SDM yang unggul dalam kancah kompetisi di panggung dunia. Oke. Sebelum belajar, jangan lupa agar selalu dapat terupdate mengenai kegiatan dan promosi dari Data Academy, bisa di-follow sosial media dari Data Academy, yaitu di Facebook Cybertrend Data Academy, di Instagram Cybertrend_data_academy, LinkedIn Cybertrend Data Academy, dan YouTube Cybertrend Data Academy. Nanti dari host juga akan memberikan informasi lebih lanjut. Ayo semangat, kita mulai belajar, insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat buat masa depan kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nadia atas sambutannya. Kelihatannya ini Bapak Setiaji MSI sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Kita sambut Bapak Aji Setiaji MSI selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Baik, boleh ya. Nah, selamat pagi. Mohon maaf ini paralel juga dengan VidCon. Baik. Jadi bisa multitasking, bukan hanya komputer, kita juga bisa multitasking. Iya. Baik. Terima kasih Bapak sebelumnya hatur nuhun untuk kolaborasinya atas terselenggaranya Jabar Belajar di Rumah. Baik, boleh memberikan sepatah dua kata Bapak, sekata sambutan untuk pembukaan kelas online kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Nadia, semua rekan-rekan dari Cybertrend Data Academy, dan juga ini teman-teman sekalian yang hari ini beruntung bisa dapat materi yang pada hari ini materinya cukup menarik dan pasti nggak bakal lekang waktu, karena semenjak kira-kira 2-3 tahun yang lalu kan data jadi sebuah komoditas yang cukup menarik dan seksi,
dan pastinya ini butuh skill-skill yang mumpuni. Ya kalau kita ketahui bahwa skill ini sangat jarang dimiliki, dan kami pun di tim Jabar Digital Service, jadi kami punya tim yang terdiri dari anak-anak muda juga cukup kesulitan untuk mendapatkan talent-talent terbaik. Nah tentunya dengan adanya pelatihan yang dilakukan pada hari ini, tentunya ini menjadi sebuah kesempatan yang baik buat teman-teman sekalian untuk mempelajari bagaimana menganalisa dan kemudian juga memvisualisasikan sebuah data. Tidak semua orang bisa melakukan ini, dan tentunya pasti ini adalah sebuah skill yang sangat diperlukan dan strategis, dan tentunya sangat kami dari Diskominfo Jabar dan juga Pemprov Jabar sangat berterima kasih sekali kepada CDA dan juga rekan-rekan sekalian, terutama nanti narasumbernya yang di kesempatan pada saat ini yang kita ketahui bahwa sedang ada status darurat ya, pandemik corona, yang mudah-mudahan kita nanti bisa melewatinya dengan baik. Dan walaupun di tengah-tengah terjadi pandemik ini, kita juga tetap harus bisa berkreasi dan juga tetap bisa belajar. Bukan hanya kita, teman-teman adik-adik kita yang SD, SMP, SMA pun sekarang bukan hanya kalau kita yang kerja WFH, kalau adik-adik itu kan SFH, ya studi from home. Dan diharapkan tentunya dengan adanya ini kita bisa menimba ilmu. Jadi intinya pertemuan ini bisa dilakukan online ataupun offline, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat untuk bisa mempelajari ini. Artinya tidak ada batasan, saya kira, dengan adanya teknologi saat ini. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan hari ini, teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang cukup bermanfaat, dan bagi yang mengajar dan juga menginisiasi ini, mudah-mudahan nanti ilmunya bisa berguna buat bukan hanya buat dirinya sendiri, tetapi juga khususnya buat pemerintah. Ya, sekali lagi mengucapkan selamat buat teman-teman yang akan mengikuti pelajaran hari ini. Dan ini bukan hanya kali ini saja ya, diharapkan Bu Nadia nanti kita juga bisa mengadakan sesi-sesi berikutnya dengan materi-materi yang pasti lebih menarik. Ya, sekali lagi terima kasih dan selamat belajar. Insya Allah kita pasti menang menghadapi permasalahan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Setiaji untuk sambutannya. Baik, teman-teman, ini kita ada juga beberapa hadiah ya. Jadi teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Jabar Digital Service maupun cybertrend_data_academy. Jadi nanti teman-teman bisa share juga pengalamannya setelah mengikuti kelas online dasar analisa dan visualisasi data. Baik, ini teman-teman udah menggunakan video semua ya. Jadi kita sebelumnya kita abadikan dulu ya momen berharga ini. Di situasi seperti ini kita bisa kumpul pagi hari ini untuk Jabar belajar di rumah. Baik, sebelumnya boleh mengaktifkan videonya bentar ya teman-teman, beberapa menit. Baik. Oke, kita siap. Baik, kita foto bersama dulu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya informasikan sedikit ya teman-teman tata cara kelas online kita pada pagi hari ini. Jadi nanti teman-teman yang ingin bertanya silakan chat ke host kami ya, bisa ke Mbak Maisaro. Nanti pertanyaan akan dijawab oleh narasumber di akhir materi. Nah, oke, baik. Ini narasumbernya sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Semakin penasaran ya kita dengan apa itu analisa data dan visualisasi data. Nah, kita sambut Teh Nurul Mukminah selaku narasumber pada kelas online pada pagi hari ini. Nah, ini Teh Nurul salah satu senior trainer di Data Academy untuk business intelligence, khususnya yang berhubungan dengan data visualization. Nah, Teh Nurul juga warga Jawa Barat ya Teh ya? Kota kelahiran dan besar di Bogor ya Teh Nurul ya? Baik, ya, kita persilakan Teh Nurul ya untuk memberikan paparan tentang dasar analisa dan visualisasi data. Oke, makasih Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Warahmatullahi wabarakatuh.
mudah-mudahan nggak ada masalah ya dengan koneksi kita hari ini. Oke, teman-teman, Assalamualaikum. Kumaha Darama, warga Jabar. Alhamdulillah. Pangestu. Pangestu. Alhamdulillah. Pangestu. Oke, enggak, kita akan lanjutkan. Jadi ini adalah materi yang akan coba kami sharing ya di durasi yang cukup singkat ini ya. Mudah-mudahan ada sedikit intisari nanti yang teman-teman bisa dapat, teman-teman bisa dapatkan untuk update knowledge-nya. Oke, judulnya hari ini kita akan membahas tentang apa sih analisa data, apa sih visualisasi. Oh, yo ampun, mana yang tak ampun? Apa sih visualisasi data? Mungkin sebelumnya kembali kami ingatkan untuk di-mute dulu suaranya. Nanti setelah, kalau ada pertanyaan, nanti bisa langsung di kolom chat ya, teman-teman semuanya. Oke, saya lanjutkan. Jadi sebelum kita mulai dengan visualisasi data, kita akan coba lihat apa sih sebenarnya analisa data itu. Kemudian kenapa kita harus menganalisa data yang kita punya dan kenapa kita harus memvisualisasikannya. Untuk apa sih gunanya, ya? Mungkin teman-teman semuanya sudah paham gitu ya, sudah banyak juga bermain dengan data-data gitu ya. Nanti kita akan lihat apa sih yang keuntungan dari kita menganalisa data yang kita miliki dan juga memvisualisasikannya. Sebelumnya saya ingin men-sharing kepada teman-teman. Di sini saya sudah siapkan materi ya di Google Classroom. Jadi teman-teman boleh nanti login di Google Classroom ya, join di Google Classroom kami. Nanti di situ ada data sampel ataupun ada contoh-contoh dashboard yang mungkin nanti teman-teman bisa download di sana. Dan nanti pun untuk material nanti kita akan share juga di Google Classroom tersebut ya. Jadi teman-teman bisa login ke Google Classroom-nya dan masukkan kode yang tertera di layar ini ya. Oke, jadi nanti tinggal dimasukkan saja kodenya. Oke, saya akan lanjutkan untuk materinya. Oke, sebelum kita mulai, saya akan coba jelaskan tentang sedikit apa sih yang akan kita bahas hari ini. Ini ada saya akan bahas tentang data analytics dan juga data visualization. Kemudian gimana sih cara memvisualisasikan data? Kita akan coba bermain dengan salah satu tool visualisasi data yang cukup powerful dan dia cukup di Gartner itu di survei luar negeri itu dia cukup bagus gitu ya. Nah, oke, dan dilanjutkan nanti dengan Q&A ya, teman-teman juga boleh menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Oke, sebelum kita ke visualisasi data, sedikit saya ingin mungkin teman-teman semuanya sudah tahu tentang konsep ataupun tentang apa sih analisa data gitu. Apa sih proses analisis data itu seperti apa sih? Sebenarnya analisis data itu adalah satu kegiatan untuk mengidentifikasi data gitu ya, dengan melakukan teknik-teknik pengolahan data, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan ataupun mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang ada di data tersebut. Jadi mungkin setiap orang sekarang sudah tanpa disadari diri kita sendiri aja, personal diri kita sendiri aja sebenarnya memiliki data yang cukup banyak. Historical data kita tuh cukup banyak gitu, mulai dari misalnya tentang profil diri kita sendiri aja gitu ya. Itu bisa sebenarnya kita runut dan kita bisa olah data kita pribadi sehingga kita bisa sajikan data tersebut gitu ya. Jadi biasanya analisa data itu kita proses untuk mengolah data, kemudian dari data tersebut kita mendapatkan insight ataupun mendapatkan kesimpulan dari satu permasalahan yang ingin kita ceritakan atau kita sampaikan. Nah, fungsinya apa sih? Apa sih manfaatnya kalau kita menganalisa data yang kita punya gitu ya? Sebenarnya ada banyak manfaatnya. Kalau untuk di dalam satu perusahaan misalnya, ini fungsinya bisa di dalam misalnya penelitian di universitas, misalnya di education gitu ya, atau juga bisa di dalam perusahaan. Ini contoh case misalnya di dalam pemanfaatan analisa data untuk satu perusahaan atau dalam bisnis gitu ya. Salah satunya itu mengantisipasi kebutuhan konsumen lebih baik. Artinya dengan kita menganalisa data, dengan kita melakukan analisa data, kita bisa mengantisipasi kebutuhan konsumen lebih baik. Artinya kita sudah tahu nih, nanti konsumen itu banyaknya misalnya, anggaplah misalnya saya punya satu
toko retail gitu ya, toko Alfamart atau Indomaret, gitu. Saya dengan analisa data, historical yang data saya punya, data transaksi yang saya punya, saya bisa tahu nih berapa sih misalnya stok yang ada di gudang, kemudian juga kebutuhan konsumen tuh lebih baiknya seperti apa sih, kita bisa tahu produk mana yang paling laku dan yang tidak laku gitu ya. Jadi seperti itu, mengantisipasi kebutuhan konsumen dengan menganalisa data itu akan kita capai gitu. Kemudian juga kita dengan data yang kita punya, dengan data transaksi yang kita punya, kita bisa membuat satu strategi marketing yang efektif gitu ya. Jadi misalnya nanti ada di satu daerah, bisa jadi misalnya untuk satu produk itu dia kurang laku gitu. Berarti kita tidak perlu invest terlalu banyak di produk tersebut, tapi kita akan invest di produk-produk yang mungkin marketnya di daerah tersebut itu lebih tinggi gitu ya. Jadi kita bisa membuat strategi data itu dengan cara kita menganalisa data yang kita punya. Dan juga dengan kita melakukan analisa data, itu kita bisa mengurangi resiko dan penipuan, artinya fraud, data-data fraud. Mana sih misalnya customer-customer yang memang ternyata dia diidentifikasi sebagai customer yang fraud gitu ya, yang menyimpang dan sebagainya. Itu bisa kita lihat, kita bisa analisa dengan data-data yang sudah kita punya. Dan juga selain itu kita bisa mengoptimasi proses produksinya. Artinya kalau demand-nya banyak, berarti proses produksinya harus kita tingkatkan. Jadi supaya kita bisa meningkatkan kenyamanan dan pelayanan terhadap konsumen kita. Dan yang terakhir adalah salah satunya membantu proses identifikasi masalah, ya, yang membutuhkan tindakan atau keputusan lebih lanjut dari stakeholder ataupun manajemen lebih lanjut. Gitu. Nah, kemudian analisa data itu atau data analytics itu sebenarnya ada beberapa level, teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kita sering familiar gitu, ada beberapa level, beberapa ada yang kita kenal dengan namanya descriptive analytics gitu ya, terus kemudian diagnostik, prediktif, dan juga preskriptif. Apa sih perbedaan dari keempat level analytics ini? Jadi kalau teman-teman bisa lihat nanti lebih ke deskriptif itu lebih ke apa sih apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi misalnya kita yang tadi toko retail misalnya, atasannya atau manajemennya ingin lihat berapa sih yang sudah laku di toko saya gitu. Nah itu lebih ke deskriptif. Terus kemudian customer-nya mana sih yang paling banyak beli gitu, yang loyal di tempat kita. Terus kemudian produk apa yang paling laku di daerah di toko kita, itu lebih ke analisa deskriptif gitu. Nah, kalau kita sudah bisa menyajikan satu analisa deskriptif, gitu ya, biasanya itu dalam bentuk report, gitu ya, dalam bentuk laporan-laporan monthly, harian, bulanan, gitu ya. Nah, nanti baru meningkat ke level berikutnya, biasanya setelah kita sudah bisa menyajikan analisa berupa deskriptif, itu biasanya ada lebih deep lagi, diagnostik. Diagnostik itu lebih ke, misalnya, kenapa ini terjadi? Misalnya, ada penurunan profit atau misalnya ada barang-barang yang ternyata tidak laku di toko kita. Nah, itu akan kalau di diagnostik itu akan dicari tahu nih penyebabnya apa. Gitu. Kalau diagnostik, kalau tadi kan kalau di deskriptif dia hanya menceritakan, jadi hanya menampilkan saja as is current data yang ada di transaksi kita gitu. Tapi kalau diagnostik itu kita akan mencari tahu, kita akan lebih deep lagi, mendrill down lagi sampai kita menemukan penyebabnya apa. Misalnya penurunan revenue kita, itu kenapa penyebabnya? Nah, di diagnostik itu level untuk analytics-nya. Sedangkan level berikutnya lebih advance lagi adalah prediktif. Kalau prediktif kita tidak berbicara untuk saat ini, gitu ya. Tapi kita ingin memprediktif. Jadi dari data yang sudah histori yang sudah kita punya, kira-kira kalau saya ingin memprediksi 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, kira-kira produk yang laku apa? Yang akan laku apa ya? Atau revenue yang saya bisa dapat dengan data histori dan sales yang sudah punya, kira-kira saya akan dapat berapa persen sih gitu ya kenaikannya. Itu lebih ke prediktif gitu ya. Nah, sedangkan Bu Nurul boleh untuk di ini ya. Google Classroom-nya boleh diulang lagi, banyak yang menanyakan. Oke. Bentar. Ini ya, saya copy di chat ya. Oke, saya copy di chat untuk Google Classroom. Oke, saya ulangi ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk prediktif dari tadi deskriptif.
di Ya. apa, dicoba kode ini banyak yang nggak valid katanya. Banyak yang tidak valid. Oke. Coba di webnya dibuka dulu. Oke. Ini. Jadi buka Google Classroom, login dulu ke akun masing-masing. Kemudian nanti di join Classroom itu sebentar. Nah, di sini kodenya tinggal masukkan, kalau teman-teman, saya coba ya, Classroom. Classroom.google.com. Nanti di sini teman-teman di pojok kanan ada tanda plus. Ya, ini di sini kita bisa gabung ke kelas atau join kelas. Kemudian teman-teman masukkan kodenya yang tadi. Coba dimasukkan kodenya, kemudian gabung. Oke. Nanti coba nanti tim saya akan follow up ya untuk ini ya. Bentar ya. Baik, ditunggu ya teman-teman. Nanti tim dari Data Academy akan cek untuk kode classroom-nya. Baik, sementara kita lanjutkan dulu, nggak apa-apa ya teman-teman ya? Ini masih materi ya. Oke, sebentar. Lanjutkan dulu saja, Bu. Terus, sebentar di sini sepertinya saya bisa share file. Ya, nanti saya coba share di sini ya, kalau teman-teman nanti mau coba-coba untuk praktisnya, nanti kita akan praktis juga. Nanti saya share di sini dulu untuk materi ini, nanti saya akan share setelah saya presentasi. Oke, saya lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Jadi sedikit saya bahas lagi tentang lanjutkan tentang analytics level. Jadi tadi deskriptif, ada diagnostik. Jadi diagnostik lebih deep lagi karena kita pengen tahu nih root cause-nya apa. Kemudian kalau level berikutnya, yaitu yang lebih advance lagi, itu adalah apa sih, kita pengen memprediksi, biasanya pertanyaan itu what will happen. Jadi apa sih yang akan terjadi kalau misalnya saya naikkan nanti produknya atau cost-nya saya kecilin, unit price-nya itu apa yang terjadi, berapa sih revenue yang akan kita dapatkan, seperti itu ya, lebih ke memprediksi sesuatu yang akan kita dapat di masa yang akan datang. Kalau preskriptif itu lebih advance-nya lagi. Jadi kalau preskriptif itu lebih sudah memberikan rekomendasi. Jadi analisanya itu tidak hanya menampilkan yang data historikal yang sudah ada, tapi kita di preskriptif itu sudah menampilkan rekomendasinya seperti apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Nextnya tuh kalau sudah misalnya, saya mau naiknya misalnya revenue-nya 50% gitu ya dari yang sekarang. Kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk mencapai 50% itu? Rekomendasinya seperti apa? Jadi itu kalau di preskriptif. Jadi sudah sampai level rekomendasi. Iya, dengan melakukan simulasi, optimasi, dan banyak hal lagi, dan biasanya melibatkan lebih banyak algoritma nanti yang akan di dalam pengolahan datanya seperti itu. Jadi ini kurang lebih adalah analisis level. Nah, kebanyakan
kalau ditanya, biasanya kalau sekarang tuh di industri itu sudah sampai level mana sih sebenarnya gitu ya. Sudah ada beberapa yang sudah sampai dengan preskriptif, tapi memang saat ini masih banyaknya di level deskriptif dan juga diagnostik. Walaupun ke arah prediktif dan preskriptif itu sudah banyak juga, sudah ada beberapa industri yang implement tersebut gitu ya. Tapi yang mungkin teman-teman yang biasa lakukan itu masih di sebatas deskriptif. Dan kita juga sebenarnya kalau datanya kita lebih luas, lebih banyak gitu raw data yang kita olah, itu kita bisa sampai dengan level diagnostik gitu ya. Jadi kita bisa menemukan root cause-nya. Nanti saya akan tunjukkan gimana sih dengan data yang kita punya kita bisa menemukan root cause yang sudah yang ada di data kita tersebut. Oke. Nah, tadi sudah sedikit tentang data analisa. Jadi analisa itu proses pengolahan datanya, sebenarnya menganalisa datanya, mencermati datanya sampai kita mendapatkan insight, mendapatkan satu semacam benang merah dari data-data yang sudah kita punya. Nah, selebihnya apa? Kalau misalnya kita sudah menganalisa data tersebut kita tidak bisa sajikan begitu saja dalam bentuk raw data. Bisa saja sih kita sajikan dalam bentuk raw data, tapi akan terjadi gap atau kesulitan pada saat orang mencerna atau membaca laporan maupun dashboard yang kita punya dalam bentuk raw data. Untuk itulah maka pentingnya data visualisasi gitu ya. Jadi data analisa itu dengan data visualisasi erat kaitannya. Jadi setelah kita mengolah data, menganalisa datanya, kita visualisasikan supaya orang bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan atau informasi apa yang ingin kita berikan, dan kita mendapatkan insight apa sih dari data yang sudah kita analisa. Nah, jadi data visualisasi ini kalau menurut Nico Yuk, itu di salah satu bukunya, ini salah satu buku yang banyak dipakai juga oleh dijadikan referensi dalam buku Data Visualization for Dummies. Dia mengatakan bahwa data visualisasi itu adalah ilmu untuk menyajikan data dalam bentuk visual dan pendekatan seni dibanding menyajikan dengan metode tradisional. Yang tadi saya katakan metode tradisional ini dalam bentuk tabular, misalnya kan kalau zaman dulu kita seringnya menyajikannya dalam bentuk tabular, walaupun sekarang dengan perkembangan zaman sudah banyak grafik-grafik, bahkan grafik 3 dimensi yang kita sajikan untuk memvisualisasikan data kita, seperti itu. Kemudian kalau menurut Noah dan Julie Steele di dalam bukunya Designing Data Visualization, data visualisasi itu adalah satu media yang efisien dan juga efektif untuk kita mengkomunikasikan informasi yang jumlahnya banyak. Jadi data visualisasi itu memang membutuhkan data yang banyak, gitu ya. Beda lainnya kalau teman-teman pernah dengar namanya infografis, gitu ya. Kalau infografis datanya lebih sedikit, itu biasanya lebih ke data summary. Tapi kalau data visualisasi biasanya dia sudah melibatkan banyak data, karena nanti visualisasi itu tadi levelnya itu analisanya untuk visualisasi itu bisa di deskriptif, bisa juga di diagnostik, sehingga membutuhkan data yang cukup banyak. Tapi kalau menurut Tableau, salah satu tools data visualisasi yang cukup saat ini cukup hit gitu ya, yang cukup hit di Gartner, gitu ya, di survei Gartner, data visualisasi adalah penyajian grafis dari kumpulan informasi dan data. Jadi sebenarnya kalau kita summary-kan, data visualisasi itu adalah memvisualisasikan, ya, mentranslate lah dari raw data kita menjadi dalam bentuk grafik gitu ya, sehingga orang bisa lebih mudah, lebih cepat mendapatkan insight-nya kayak gitu. Oke, kenapa sih data visualisasi itu menjadi penting sebenarnya? Jadi karena data visualisasi itu mudah orang untuk mencerna pada saat kita, karena kan otak manusia itu lebih mudah mencerna dalam bentuk grafis dibanding dalam bentuk teks gitu ya sebenarnya. Jadi karena data visualisasi ini penting karena digunakan oleh berbagai perusahaan untuk menceritakan datanya mereka. Jadi current-nya seperti apa sih, posisi perusahaan saya itu kayak gimana sih, menguntungkan kah atau minus kah dan sebagainya. Terus kemudian juga dari data yang kita visualisasikan, biasanya kita sering mendapatkan insight dari data tersebut. Jadi kita ada insight sesuatu yang misalnya mungkin kalau kita lihat di raw datanya atau di sumber datanya, entah itu Excel, entah itu CSV, ataupun database lainnya gitu ya, mungkin kita akan kesulitan, ini datanya ceritanya tentang apa sih gitu ya. Tapi dengan kita divisualisasikan, pasti ada sesuatu insight atau clue atau wawasan barulah dari data tersebut yang bisa kita sajikan gitu, yang nantinya akan dijadikan sebagai
bahan untuk mengambil keputusan gitu ya, untuk decision making gitu. Nah, apa sih yang harus kita perhatikan gitu ya pada saat kita membuat satu visualisasi? Jadi visualisasi itu nggak sekedar kita mentranslate dari tabular ke dalam bentuk grafis, tapi ada beberapa, kalau kita sebutnya di data visualization concept atau di konsep visualisasi, itu ada kaidah-kaidahnya sebenarnya, sampai kita model pewarnaan, bentuknya, terus sizingnya, teksnya, itu sebenarnya ada aturannya gitu. Jadi tidak hanya sekedar kita mengkonvert dari tabular menjadi grafis gitu ya, dengan dalam bentuk grafik teman-teman. Tapi data visualisasi itu harus memperhatikan beberapa hal. Artinya kalau data visualisasi itu biasanya cenderung cirinya adalah dia interaktif. Jadi dia bukan report statis gitu ya, yang hanya orang bisa view, tapi harus berinteraktif. Artinya mungkin nanti bisa ada filtering kah di sana, atau mungkin nanti ada drill down di sana, ada action misalnya kalau misalnya nanti usernya atau kita yang melihat salah satu data visualisasi, itu kalau kita klik misalnya satu daerah, terus nanti detail daerah tersebut kita bisa dapatkan juga. Jadi itu ciri data visualisasi, antara lain yaitu data visualisasi itu harus bersifat interaktif, gitu ya. Kemudian intuitif di sini lebih ke sebenarnya mudah digunakan, mudah dikembangkan, seperti itu ya. Jadi mudah dikembangkan data visualisasinya, baik itu secara data ataupun secara pengembangan data visualisasinya. Jadi orang bisa mengembangkan data visualisasi yang sudah kita deploy atau kita buat, seperti itu. Sama halnya dengan personalize. Jadi biasanya data visualisasi itu tidak kaku gitu ya, tidak statis, tapi dia akan berkembang seiring dengan perkembangan datanya, dan juga seiring juga dengan bagaimana kita menampilkan atau menjawab kebutuhan manajemen gitu ya dalam data visualisasinya. Dan harus mudah untuk kita sharing gitu, karena data visualisasi kalau kita keep sendiri itu nggak akan berguna. Jadi suatu informasi itu kalau kita keep sendiri itu tidak akan jadi bermanfaat. Jadi harus data visualisasi itu mudah untuk kita sharing gitu ya, entah itu di internal kita misalnya ataupun ke eksternal, itu bisa, kita harus easy to share gitu ya. Nah, ini ada beberapa teknik sebenarnya, mungkin nggak akan terlalu deep saya ceritakan di sini, tapi ini kurang lebih ada 10 teknik. Jadi yang pertama itu, kita pada saat kita bikin visualisasi, kita harus tahu dulu nih audiensnya kita siapa. Pada saat kita menyajikan satu visualisasi untuk top level manajemen dengan mungkin operation, gitu, orang-orang operation, itu pasti akan berbeda. Ya, dimana mungkin top level dia cuma lihat summary aja, tapi kalau untuk operation dia harus tahu nih level detailnya seperti apa. Setiap transaksinya dia harus monitoring gitu. Jadi teman-teman harus tahu audiennya siapa. Pada saat kita mau bikin visualisasi, kita harus tahu informasi ini atau visualisasi ini, dashboard ini ditujukan untuk siapa gitu ya. Kemudian set your goal-nya. Kita tuh mau goals-nya apa sih? Apa yang kita pengen capai dari visualisasi ini, dan orang melihat visualisasi ini apa yang pengen diharapkan orang untuk mengertinya seperti apa gitu ya. Kemudian choose the right type, chart type ya. Jadi nggak juga dengan misalnya saya punya nampilin data time series misalnya periodik gitu ya. Terus kemudian saya tampilkannya dalam bentuk circle, atau misalnya saya dalam bentuknya misalnya bar masih oke lah, tapi misalnya saya tampilkannya dalam bentuk-bentuk yang tidak relevan. Jadi untuk tipe-tipe chart pun yang akan dipilih itu ada kaidahnya, ada penggunaannya. Jadi seperti kayak line itu cocok untuk data periodik, kalau bar chart itu untuk perbandingan misalnya, dan seterusnya seperti ya. Nanti mungkin next session nanti kita bisa bahas lebih deep tentang konsep-konsep data visualisasi atau visual analytics gitu ya teman-teman. Jadi mungkin ini beberapa data visualization teknik. Nanti teman-teman mungkin bisa langsung baca ya di schedule saya. Nanti saya akan share juga untuk materinya. Sebelum ini saya akan coba, jadi kalau tadi kita sudah tahu nih tentang data analisa dan juga data visualisasi itu apa, mungkin kita akan lebih dapat insight-nya atau dapat value-nya atau dapat experience-nya setelah kita lihat nih apa sih data visualisasi, gimana sih contoh data visualisasi gitu ya. Nah, saya
coba kemarin dari tim data akademi sudah mencoba beberapa data sampel gitu ya yang dikondisikan dengan durasi yang ada saat ini. Kita coba bikin beberapa visualisasi. Nah, karena saat ini lagi hit dengan data-data yang corona ya, COVID-19 ini, kita coba lihat ada beberapa data yang sebenarnya sekarang datanya sudah bisa kita lihat dimanapun gitu ya. Ini beberapa perkembangan tentang status per tanggal 13 April untuk berapa orang sih, berapa jumlah penduduk yang confirm, yang aktif gitu ya, aktif artinya aktif case di Indonesia ya. Ini sebetulnya saya pilihnya untuk hanya region Indonesia. Kemudian yang recover berapa, kemudian yang setelah yang sudah wafat berapa gitu ya. Tapi dari sini sebenarnya setelah kita bisa bikin satu story sebenarnya, satu rangkaian cerita. Jadi itulah bedanya data visualisasi dengan reporting biasa ya. Kalau reporting kan biasanya teman-teman hanya tampilkan dalam bentuk statis yang tadi saya katakan. Jadi dia tidak menjawab ataupun dia tidak menganalisa sampai level diagnostik. Gitu ya. Tapi kalau data visualisasi atau data analitik itu biasanya kita bisa bikin dalam bentuk storytellingnya ada. Misalnya kalau dari sini saya bisa lihat nih monitoring perkembangan korban ataupun yang terjangkit COVID-19 gitu ya. Nah di sini kita coba dari tim data akademi coba koneksikan atau kita coba relatedkan dengan sosial media gitu ya. Kita tuh kan di warga 62 ini netizennya maha benar gitu ya. Kita bisa lihat dari perkembangan ini kira-kira apa sih yang dibicarakan orang-orang tentang wabah ini gitu ya. Apa sih menurut teman-teman atau menurut para netizen itu gitu ya. Kira-kira dampak negatif dari COVID-19 di Indonesia itu apa sih? Nah, ternyata kita kemarin coba nih, teman-teman, kita coba crawling data. Gitu ya, kita coba crawling data menggunakan Twitter gitu ya. Dari tim data akademi, ternyata kita mengambil beberapa tagline atau beberapa clue gitu ya, beberapa hashtag yang ternyata yang paling banyak dampak negatif yang menurut warga 62 ini gitu ya, ternyata ini ada beberapa item atau beberapa topik yang ternyata itu dianggap sebagai salah satu impact negatif gitu ya terhadap adanya wabah ini di Indonesia, yaitu yang paling besar itu, yang paling tinggi itu masker. Jadi mungkin mereka banyak mengeluhkan tentang, mungkin teman-teman semuanya udah tahu ya, udah paham bahwa harga masker yang menjulang tinggi itu salah satu impact negatif yang mereka rasakan gitu. Bahkan itu mengalahkan kurs dolar yang sekarang sudah berapa ya, 16.000 something lah ya kayaknya. Itu harga masker itu sudah mengalahkan fokusnya atau topiknya kurs dolar yang ada di saat ini terjadi akibat COVID-19 di Indonesia. Dan juga yang kedua ini, kalau kita lihat ini, jadi semakin besar ya teman-teman, di sini semakin besar teksnya, itu menunjukkan bahwa semakin banyak pembicaraan tentang masker tersebut, gitu ya. Kita ngambilnya seperti itu. Kemudian yang kedua yang banyak juga dibicarakan itu tentang efek dari COVID-19 ini adalah transportasi berbasis aplikasi. Jadi banyak yang kita ketahui ojol-ojol banyak yang kehilangan customer-customernya karena ada pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah gitu ya untuk mencegah wabah tersebut. Jadi ini beberapa impact negatif yang kita coba tarik dari data Twitter gitu ya, dan kita visualisasikan, kita tampilkan di sini. Sehingga, oh ternyata ini loh efek negatifnya, atau misalnya yang kira-kira bad news-nya dari COVID-19 itu seperti ini. Nah, kemudian kita coba menganalisa deep lagi. Oke, ini sudah tahu nih kita bad impact-nya seperti ini. Kira-kira apa sih yang sudah pemerintah lakukan gitu ya? Pendekatan apa yang pemerintah lakukan? Lagi-lagi kami melakukan juga crawling. Jadi kita karena datanya memang masih susah saat ini kita miliki gitu ya, kita dapat. Jadi akhirnya kita crawling data. Jadi kita ambil dari sosial media gitu ya. Nah ini kita ambil lah, ternyata ini ada beberapa tagline yang sangat lagi nge-hit juga di sosial media terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Mulai dari karantina wilayah, PSBB yang hari ini di beberapa daerah termasuk di Jabar ya sudah mulai dilaksanakan gitu ya. Terus kemudian juga
ada juga yang tadi kartu prakerja yang juga sempat disinggung oleh Ibu Nadia gitu ya. Jadi pemerintah sudah untuk para korban-korban COVID-19 ini memberikan kartu prakerja untuk mereka yang kehilangan pekerjaan ataupun untuk mereka yang belum mendapatkan pekerjaan gitu ya. Jadi diberikan plafon gitu ya, untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan juga tunjangan-tunjangan selama 4 bulan kalau nggak salah gitu ya, selama 4 bulan atau lebih gitu ya. Jadi dikasih tunjangan per bulannya, dan juga tidak hanya tunjangan tapi kartu prakerja ini setiap orang yang punya kartu prakerja ini nanti dia akan mendapatkan pelatihan. Jadi kayak semacam voucher lah, voucher misalnya dia dikasih voucher misalnya kayak e-money gitu ya, 1 juta, kalau nggak salah 1 juta, kemudian dia bisa belanja pelatihan dimanapun, bisa di Tokopedia, bisa di Bukalapak, bisa di sekolahmu, skill academy, dan beberapa merchant yang sudah kerjasama dengan Kemenko, Kementerian Ekonomi untuk yang melakukan mensimulasi kartu prakerja ini. Dan juga yang sudah dilakukan juga oleh pemerintah adalah rapid test. Sebenarnya sih banyak sih ya mungkin ya yang sudah dilakukan pemerintah, tapi kemarin kita memang cuma ambil beberapa tagline aja, beberapa hashtag aja. Jadi sebenarnya kalau kita deep lagi sudah banyak yang dilakukan, sudah ada beberapa yang dilakukan pemerintah juga untuk menekan angka penyebaran COVID-19 ini. Dan yang terakhir ternyata setelah kita tadi ngomongin trendline-nya atau monitoring pergerakan yang terjangkit gitu ya, yang kena COVID-19 di Indonesia ini siapa, terus kemudian kita juga menganalisa, oh ternyata impact-nya seperti ini loh di masyarakat, yang dikeluhkan masyarakat. Kita cross check lagi apa sih untuk mengantisipasi secara impact yang negatif tadi itu yang dilakukan pemerintah apa sebenarnya gitu. Dan terakhir ternyata di balik kesusahan ini ternyata tetap ada respon positif gitu ya yang kita dapatkan di COVID-19 ini. Antara lain kalau kita lihat ternyata orang-orang tuh sekarang lebih aware lagi tentang menjaga kebersihan. Misalnya kita lebih aware untuk cuci tangan sebelum makan setiap 20 detik sekali, yang biasanya kita cuek, kita ignore dengan hal-hal yang seperti itu, sekarang kita lebih aware gitu. Terus kemudian juga WFH itu bisa dijadikan sisi positif dan juga sisi negatif gitu ya. Jadi kalau kita tarik tadi ada di impact negatifnya juga, ada di bad-nya juga, tapi ada juga di positifnya ya. Terus kemudian karena mungkin WFH itu jadi orang bisa lebih bonding dengan keluarga mungkin ya, seperti saya contohnya gitu ya. Jadi walaupun ada ini tapi tetap ada sisi positifnya di situ. Terus kemudian juga sekarang koneksi segala sesuatu secara online, secara virtual seperti yang kita lakukan saat ini ya. Event untuk kelas kita pun ini kita lakukan dalam bentuk online seperti itu. Nah juga kegiatan belajar mengajar semuanya serba online ya. Jadi kita tidak melulu kita melihat dari satu pandang jeleknya atau buruknya, tapi kita coba buka, pasti ada hikmahnya dari semua wabah ini gitu ya. Oke, teman-teman, tadi saya sudah sampaikan beberapa visualisasinya, dan ini beberapa visualisasi ini kebetulan memang kita buat menggunakan Tableau. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang sudah pernah familiar dengan Tableau gitu ya, itu adalah salah satu tools untuk data visualisasi ya, data visualisasi yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan raw data kita dalam bentuk grafik gitu ya. Nah, saya akan coba saya akan coba jelaskan. Jadi saya akan coba sedikit demokan gitu ya, atau mungkin teman-teman juga bisa ikut join juga. Kalau ada teman-teman yang sudah pernah menginstal Tableau ya, sudah ada menginstal Tableau, mungkin teman-teman kemarin sempat dapat email juga dari tim Data Academy. Kalau misalnya mau download Tableau-nya itu dikasih link-nya ya, jadi teman-teman boleh nanti lihat kalau mau kalau mau coba sambil yang seperti saya demokan itu boleh. Nanti data sampelnya yang akan saya pakai ini menggunakan data sampel yang ada di
yang saya share di kolom chat ya. Yang saya share di kolom chat. Nanti karena Google Classroom-nya masih ada masalah, nanti sementara saya akan sharing filenya di sini, di chat ya, di grup di room chat ini teman-teman. Oke, saya akan coba sharing. Di sini ada tadi data COVID ya. Saya akan coba buka tabelnya. Sebelumnya teman-teman mungkin boleh di kolom chat ya, boleh kasih tahu oleh saya sama saya di kolom chat. Teman-teman ada yang sudah pernah pakai Tableau sebelumnya mungkin? Ada yang sudah pernah pakai Tableau kan? Boleh jawab di kolom chat, silakan. Atau sudah pernah dengar Tableau, sudah pernah kepo-kepo Tableau. Nanti untuk semua materialnya nanti kita akan share. Oke, atau mungkin pernah ada yang pernah membuat satu visualisasi data, entah itu misalnya menggunakan Excel ataupun misalnya menggunakan Oracle, Power BI, ClickView ataupun apapun gitu. Oh, Yellowfin, ada yang pernah pakai Yellowfin. Kalau pakai Excel pasti saya yakin hampir semua bisa menggunakan Excel ya. Dan Nih mungkin Teh kalau yang udah banyak yang Mbak Rahma ya, kayaknya kalau Excel sih semuanya udah hampir semuanya sudah menggunakan, saya yakin. Oke, nanti saya coba akan demokan ya, saya akan coba kasih lihat Tableau itu makhluk apa sih, gitu ya, makanan jenis apakah, apa sejenis cireng, cimol atau apa gitu ya, atau makanan apakah itu, nanti saya akan coba kasih lihat tampilan Tableau seperti apa. Oh, ada yang sudah pakai R, oke. R dan Tableau juga sudah ada. Nah, ya. Python ya. Ya, Python itu lagi. Oke, teman-teman saya kasih lihat di sini tampilan tabelnya, sebentar saya share dulu ya. Oke, sudah terlihat kan layar screen saya? Screen Tableau saya? Kelihatannya, Mbak Rahma? Bisa? kelihatan Teh. Ini udah Classroom-nya juga udah bisa nih Teh. Saya masukin di chat ya untuk kodenya. Oke. Boleh. Jadi sebelum saya buka ini ya, saya coba kasih lihat dulu data yang saya punya, gitu ya, data yang kemarin teman-teman dari Data Akademi coba ambil dari Nah, ini jadi ada data Excel seperti ini. Lihat ya, teman-teman lihat semua data Excel-nya. Lihat ya. Oke, ini jadi kita akan coba nih dari misalnya nanti teman-teman ternyata punya satu sumber data gitu, entah itu dari CSV, entah itu dari Excel gitu. Terus kemudian kan kalau misalnya kita lihat dalam bentuk tabular seperti ini agak bingung juga ya. Kebetulan sih ini saya dapat data tentang COVID gitu ya, per provinsi untuk dari tanggal 20 Maret sampai dengan 13 April kemarin. Insya Allah mudah-mudahan katanya masih sama. Nah, sekarang kalau kita kasih lihat dalam bentuk tabular seperti ini, mungkin nanti kita agak kesulitan nih. Kita harus compare satu persatu. Mana sih wilayah yang paling besar, misalnya ada pertanyaan gitu. Terus kemudian mana sih yang kenaikannya tidak terlalu signifikan, atau pada saat tanggal berapa sih yang kenaikannya cukup signifikan gitu kan. Kalau misalnya kita tampilkan dalam bentuk raw data seperti ini, pasti kan teman-teman akan butuh waktu lebih lama. Ya, akan lebih butuh waktu lama. Bukan tidak bisa. Tetap bisa teman-teman mendapatkan insight dari
raw data walaupun itu menggunakan Excel gitu. Entah itu mungkin nanti pakai pivot ataupun pakai tabulan seperti ini. Cuman ada sedikit effort, ada sedikit waktu untuk kita bisa menganalisa dengan cepat gitu. Nah, makanya kenapa saya coba tampilkannya, memvisualisasinya tidak menggunakan Excel, tapi saya coba visualisasikannya menggunakan Tableau. Ya. Nah, gimana caranya kalau saya mau tampilkannya di Tableau? Jadi raw data seperti ini. Nanti caranya di Tableau, ini saya sudah buka, Tableau-nya. Halo, hemat. Oke, ini saya ke Tableau-nya. Oke, jadi kalau teman-teman nanti ada yang sudah install Tableau-nya gitu ya, nanti teman-teman bisa lihat di sini tampilan awal dari Tableau-nya, tapi kalau kita klik di ikonnya ini, nanti di sini ada start page-nya Tableau gitu ya. Jadi ini adalah tampilan dari Tableau desktop gitu ya. Ini tempat untuk kita membuat satu visualisasi gitu ya. Nah, gimana sih caranya? Caranya di sini ada connect to data, jadi di Tableau ini dia bisa berkoneksi dengan sumber data apapun. Jadi kalau teman-teman nanti punya datanya dari PDF, dari JSON, dan sebagainya, gitu itu bisa pakai apa? Bisa berkoneksi di sini. Bahkan dari server pun, dari database ini di Tableau sudah support, gitu ya. Jadi teman-teman bisa koneksikan. Misalnya karena datanya saya dalam bentuk Excel, saya bisa pilihnya Excel gitu ya. Saya klik Excel di sini. Terus kemudian saya ambil datanya, filenya apa gitu ya, saya inikan data COVID-19, kemudian saya tinggal open saja di sini. Nah, dia akan, si Tableau ini akan mendeteksi ada table apa aja sih, atau ada sheet apa aja yang di dalam Excel-nya. Jadi kita tinggal pilih mau ngambil data yang mana yang mau kita pakai, atau kita sebutnya table mana lah, atau sheet mana yang ada di Excel tersebut. Misalnya saya mau ngambil data provinsi gitu ya. Nah, data provinsi saya tinggal drag and drop screen. Saya drag, kemudian saya drop di sini. Nah, di sini ada manage datanya, metadata-datanya, jadi struktur kolomnya seperti apa. Kemudian di sini juga ada preview datanya. Ya, jadi di sini ada preview datanya. Teman-teman bisa lihat ini datanya sama persis dengan yang ada di Excel. Jadi dia akan mengambil atau menarik semua yang ada di raw data kita. Gitu. Nah, di sini apa sih yang bisa kita lakukan di si Tableau ini? Misalnya, teman-teman kan ini ada yang kolomnya ke kanan nih. Jadi tanggalnya itu ke kanan gitu ya. Kalau di Tableau, kalau tanggalnya ke kanan ini nanti kita nggak bisa breakdown per harinya. Gitu ya. Kita nggak bisa breakdown per tahunnya. Biasanya apa yang kita lakukan? Kalau misalnya mau merubah, kalau di Excel kira-kira caranya kita merubah dari kolumnar, tipe kolumnar yang ke kanan itu menjadi row, kira-kira apa yang bisa dilakukan biasanya kalau di Excel? Teman-teman yang familiar dengan Excel, biasanya kalau misalnya mau merubah nih, dari yang kolumnar menjadi baris gitu ya, menjadi row, itu biasanya apa? Boleh Ada hadiahnya nggak nih Teh? Ada hadiahnya nggak nih Teh? Boleh, nanti ada hadiahnya dari Mbak Ratno. Ya bisa jawab nih tadi pertanyaannya. Di Coba, Tidy kalau Bun. di Excel, kalau di Excel, kalau di Excel pakai Tidy. Ya, benar nggak Teh jawabannya nih Tidy? Benar nggak ya? Atau transpose? Transpose. Ya, nanti materi videonya nanti kita taruh di Classroom juga ya. Nanti kan Classroom Academy di record ya. Nanti kita akan share di Classroom juga. Ya, ini masih jalan ya recordingnya teman-teman ya sampai selesai. Di transport sebenarnya, atau kita pivot ya. Biasanya kalau kita kenal tuh kita pivot kan ya di Excel juga. Nah, di Tableau ini, ya di transport atau, nah di
Tableau pun kita bisa transpose atau kita jadikan ini pivot table lah istilahnya. Yang tadinya kolomnar ke kanan, terus jadinya mau row, mau baris ke bawah. Nah, caranya gimana? Caranya kita cukup select aja di sini. Jadi kolom-kolom yang mau kita pivot, yang kita ganti, kita transpose tadi, ini kita select nih sampai ujung misalnya kayak gini. Kemudian kita klik kanan di sini, ini ada menu namanya pivot. Kita pivot, nah yang tadinya kolomnar sekarang jadi row, gitu. Jadi per row. Jadi akan ke bawah dia modelnya. Nah, tapi nanti nama kolomnya dia langsung di generate pivot cell name sama value-nya berapa angkanya gitu ya. Nah, ini bisa kita rubah. Ya, kita bisa rubah namanya. Caranya rubahnya gimana? Kita bisa ke kolom sini. Di sini ada manage metadata. Nah, ini kita bisa rubah nih. Di sini adalah struktur metadatanya. Struktur metadata tuh jadi kayak struktur kolomnya ya. Struktur kolom, tipe kolomnya. Nah, ini kita bisa lakukan rubah di sini. Nah, misalnya ini pivot cell name-nya, kita mau ganti nih, misalnya karena ini tadi kontennya tanggal, saya mau ganti, di sini bisa kita rename, kita klik di sini, saya rename, misalnya ini jadi tanggal misalnya. Nah, tipe datanya, kalau di Tableau, itu nanti kalau yang dikenali ikonnya ABC kayak gini, ini berarti dia dikenali sebagai tipe datanya adalah string, ya, tipe datanya karakter. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ganti, tipe datanya bukan string, mau kita ganti jadi date, gitu, jadi periode, supaya nanti bisa di hierarki. Jadi di Tableau itu kalau tipe data dari sumber data kita periodik, tipe datanya date, itu bisa di drill down langsung, otomatis. Teman-teman nanti kita akan lihat. Kita klik, kemudian kita convert jadi date. Nah, ini otomatis nanti tipe datanya jadi ikonnya dalam bentuk kalender seperti ini. Ya, kalau nanti tipe datanya ada jamnya, nanti ada ikonnya itu kalender sama jam. Gitu. Nah, pivot cell value-nya ini mau saya ganti juga nih namanya, biar nggak bingung nanti saya rename, misalnya ini saya ganti namanya jumlah kumulatif misalnya. Nah, ini jumlah kumulatifnya misalnya. Oke, ini sudah saya rubah nih. Saya tinggal review lagi ke datanya. Nah, sudah masuk nih semuanya, sudah sesuai. Nah, dari sini gimana kalau saya udah nih preparation datanya, udah saya preparation datanya sudah saya coba. Nah, sekarang saya mau bikin visualisasinya, bikin tampilannya. Nah, untuk bikin tampilannya, teman-teman tinggal klik aja di sini. Ada sheet-nya nih, nama sheet-nya, tinggal klik sheet. Mungkin di teman-teman ada sheet 1 gitu ya. Tinggal klik di sini. Nah, kuncinya kalau kita mau bikin analisa itu adalah pertama, yang gampangnya itu kita harus tahu dulu pertanyaan apa yang pengen kita jawab. Jadi, misalnya teman-teman sudah punya data nih, sudah punya raw data, tapi bingung, saya mau memvisualisasikan apa yang mau saya visualisasikan. Mudahnya adalah, kita kan pasti sudah tahu nih, misalnya data penjualan. Nah, gimana saya menampilkan data penjualan ya? Nah, berawal dari pertanyaan saja. Itu mudahnya, itu clue-nya, itu cara cepatnya yang biasanya saya terapkan ke teman-teman yang mengikuti pelatihan di Data Academy. Jadi untuk gampangnya tentukan aja pertanyaannya apa. Misalnya apa yang pengen kita tahu. Misalnya untuk data COVID ini misalnya, saya pengen tahu nih pergerakan jumlah yang terkena COVID ini berapa sih dari tanggal 20 sampai dengan saat ini misalnya. Saya pengen tahu, itu kan pertanyaannya ya. Kita kan udah tahu itu pertanyaannya, berarti kita jawabannya apa? Kita udah ada nih datanya, berarti tinggal kita visualisasikan dengan jawaban dengan pertanyaan yang tadi kita ajukan gitu. Jadi ya, kalau tadi pertanyaannya misalnya saya pengen tahu nih wilayah, pengen tahu time series dari pergerakan kumulatif, jumlah kumulatif yang terkena COVID dari tanggal perharinya gitu. Nah, kita bisa klik di sini. Di sini ada tanggal. Ya, jadi di Tableau ini kita cukup yang akan sering kita lakukan adalah hanya drag and drop. Ya, hanya drag and drop teman-teman. Jadi teman-teman tinggal drag ini ya tanggalnya. Kita bisa tarik di kolom ini atau kita bisa tarik juga di row. Nah, tadi saya sempat katakan nih, kalau kita rubah tipe data kolom kita menjadi periodik atau menjadi tipe datanya date di sini,
nanti si tableau itu akan otomatis bikinkan yang namanya hierarki. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, kan data yang kita pakai ini di sini kan kalau kita lihat tanggal 1 bulan 4 2020 gitu ya. DD, YY. Tapi kenapa pada saat saya tarik di tablunya, kok dia munculnya tahun dulu ya? Nah, si tablu itu dia otomatis membuatkan hierarki untuk level date atau level periodik. Jadi kalau misalnya saya expand di sini tanda plusnya, dia langsung mengexpand. Turunannya ke quarter, turunannya lagi ke bulan, turunan lagi baru ke tanggal. Jadi kita bisa membreakdown dari level yang besar, level tahun, sampai ke level jam, detik, menit kalau memang kita ada datanya. Tapi di case saat ini level terrendahnya adalah tanggal, gitu ya. Nah dari sini teman-teman bisa langsung bikin nih satu visualisasinya. Misalnya saya mau tampilinnya per hari aja gitu ya. Nah kita bisa di sini bisa ada pilihannya nih. Kalau mau tampilkan per hari, ya ada day di sini. Saya klik di sini. Nah ini langsung muncul nih per harinya, data per harinya. Saya mau lihat nih pergerakan time series per jumlah kumulatifnya, measure-nya apa gitu. Angkanya apa yang akan kita inikan, yang akan kita tampilkan. Di sini ada measure jumlah kumulatif. Nah, sebelumnya saya pengen tanya nih, ini ada hadiahnya nih Mbak Rahma. Nah, kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak perbedaan antara dimension sama measure? Ayo boleh di kolom chat siapa yang duluan dan tepat perbedaan antara dimension dan measure. Kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman di sini? Perbedaan antara measure dan juga dimensi. Measure dan dimension. Boleh di kolom chat, nanti ada voucher menarik buat teman-teman. Nanti tim Data Academy akan mengirimkan satu voucher untuk teman-teman. Ya, boleh ya, itu pertanyaan pertama ya. Nanti dimension itu oke. Nanti Mbak Rahma sama teman-teman Data Academy nanti akan melihat ya, siapa yang kira-kira tepat ya. Nanti akan dipilih satu orang yang jawabannya paling tepat. Oke, itu. Oke. Nah, saya lanjutkan. Ya, teman-teman boleh jawabannya di chat aja ya. Tampilkan di chat, nanti teman-teman dari Data Academy akan melihat siapa yang paling jawabannya mendekati atau mirip lah. Oke, nah di sini ada tanggal, terus kemudian saya mau lihat measure-nya atau angkanya. Saya tampilkan di sini. Nah, langsung di sini kita bisa lihat pergerakannya. Ya, pergerakannya dari tanggal 20 Maret sampai dengan 13 April. Oh, ternyata secara tren ini meningkat dari dari Maret, tanggal Maret sampai dengan saat ini. Nah, di tanggal-tanggal berapa sih ini yang cukup tinggi gitu ya, yang kalau kita lihat trennya ternyata memang cukup naik gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat lagi lebih deep lagi. Totalnya berapa sih kalau total kumulatif saat ini kira-kira berapa sih? Atau misalnya saya mau nampilkan nih nilainya berapa sih? Kalau kayak gini kan kita cuma lihat nih, oh ternyata trennya naik gitu. Kalau saya mau tampilkan angkanya bisa nggak gitu ya? Kalau mau teman-teman tampilkan angkanya atau jumlahnya berapa sih untuk perharinya? Nah, teman-teman bisa tarik ini jumlah kumulatifnya ini, teman-teman bisa tarik ke dalam label di sini sehingga nanti akan ditampilkan di sini jumlah kumulatifnya. Ya, jumlah kumulatifnya nanti akan ditampilkan di sini. Oke, sebelumnya saya minta maaf dulu karena di sini di data saya ada yang total ya. Jadi ini kalau misalnya datanya ada yang ingin kita ignore atau kita tidak masukkan ke dalam view kita bisa memfilter ya. Datanya kita bisa kita filter. Caranya gimana? Caranya misalnya yang tadi di kolom provinsi ya kebetulan ini saya tarik ke dalam filter di sini. Kemudian saya ignore nih untuk totalnya. Ya, untuk totalnya saya exclude di sini. Artinya saya tidak menjumlahkan untuk row yang isinya total. Ya. Sehingga kalau kita exclude ternyata hasilnya kumulatifnya sampai tanggal 13 April ini kemarin itu ternyata ada 4.557 yang
terjangkit corona, COVID-19, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ternyata oh di sini nilainya seperti ini. Kalau nanti teman-teman pengen kasih judul atau misalnya pengen ganti tipe catnya, itu teman-teman bisa lihat di pojok kiri. Di pojok kanan atas, ini ada yang namanya Show Me. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada Show Me. Nah, ini bisa dirubah nih catnya. Tipe-tipe catnya teman-teman bisa pilih, bisa sesuaikan. Misalnya saya nggak mau dalam bentuk line, saya mau dalam bentuknya misalnya bar chart misalnya. Saya klik di sini, nanti dia langsung berubah. Terus tampilannya saya nggak mau dalam bentuk horizontal, tapi mau vertikal gitu ya misalnya. Nah ini kalau kita lihat di sini, kalau saya lihat di sini, ini di sini ada swipe-nya, swipe row and column. Jadi kita bisa swipe seperti ini. Nah mau horizontal atau mau vertikal, teman-teman bisa lihat di sini. Mau tampilannya full screen, di sini kita bisa ganti jadi entire view. Nah, kelihatan nih pergerakannya dari 20 Maret sampai dengan 11 April. Oke. Nah, kemudian misalnya nanti teman-teman pengen kasih judul. Oh, ini judulnya apa ya? Misalnya persebaran atau tren jumlah kumulatif yang terjangkit COVID-19 misalnya. Ini teman-teman tinggal klik aja di sini. Misalnya ini apa? Ini misalnya jumlah kumulatif apa ya ini? Namanya yang aktif ya. Jadi apa aktif ya? Yang ya, misalnya ini mau nanti hurufnya mau diganti, teman-teman tinggal pilih di sini. Fontnya berapa, mau di bold kah, underline, ya, italic, ini tinggal teman-teman ganti di sini. Warnanya mau dirubah silahkan. Terus kemudian kita bisa juga alignment-nya, tata kanan kirinya bisa teman-teman atur di sini. Kalau sudah tinggal kita oke di sini. Nah, nanti judulnya akan muncul di sini. Nah, terus kemudian kalau misalnya ini kan warnanya sama nih ya. Misalnya tadi kalau misalnya teman-teman pengen tampilkan angkanya, teksnya, teman-teman bisa tarik jumlah kumulatifnya ini ke dalam label di sini. Bisa tarik ke dalam label seperti ini. Atau bisa juga teman-teman nanti aktifkan, kalau kita lihat di toolbar, ini ada icon T ya. Teks ini bisa dengan kita menekan atau pencet ini, mark label ini, dia otomatis akan muncul juga. Kalau tampilannya, angkanya mau di dalam bar seperti apa, nanti teman-teman bisa set di sini. Di label, untuk alignment-nya bisa diatur. Jadi properties-nya di sini bisa kita set di sini. Nah, jadi bisa kita set misalnya alignment-nya di, nah kayak gini misalnya. Ini bisa teman-teman atur. Jadi angkanya itu ada di dalam bar-nya, bar chart-nya, misalnya seperti itu. Kemudian, kalau misalnya saya pengen ganti nih, warnanya jangan biru dong. Misalnya warnanya saya mau sesuaikan per tanggal itu, saya mau ganti-ganti warnanya misalnya. Gitu, biar colorful lah view saya gitu. Bisa, teman-teman bisa tarik aja, tinggal tarik tanggalnya ini, kolom tanggalnya, kita tarik ke dalam color seperti ini. Nah, nanti ini tinggal diganti nih. Dia kan karena kalau tipe data date, hierarki teratasnya, ke detiknya langsung tahun gitu ya. Ini tinggal kita teman-teman ganti menjadi seperti ini. Nanti dia otomatis akan berubah. Nah, di sini ada paletnya. Ya, jadi di sini ada color legend-nya. Kalau warna biru itu apa. Cuman balik lagi tadi sempat saya singgung tentang data visualisasi konteks gitu ya. Jadi untuk membuat visualisasi itu sebenarnya ada teknik-tekniknya. Salah satunya adalah teknik pewarnaan. Gitu. Kalau menurut konsep visualisasi, untuk warna itu tidak boleh lebih dari 6. Gitu ya. Jadi kalau misalnya emang kalau teman-teman lihat seperti ini, emang bagus, gitu ya, kayak lollipop gitu ya, warna-warni, enak lah dilihat gitu ya pada saat kita. Cuma visualisasi itu goals-nya bukan untuk eye catching, bukan tidak sekedar eye catching aja, tapi
gimana caranya kita mendapatkan insight dari data tersebut. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini menarik, tapi kita nggak tahu insight-nya apa, pertanyaannya, apa bedanya kalau misalnya saya tampilkan kayak gini, apa yang, kenapa saya kasih, perbedaan warna ini, gradasi warna ini berdasarkan apa, gitu. Nggak ada insight-nya, useful gitu kan, nggak berguna. Gitu. Makanya hati-hati nanti kalau teman-teman mau menambahkan color gitu ya di dalam visualisasinya itu harus kalau bisa tidak melebihi dari 5 sampai 6 warna. Makanya ini saya take out dulu gitu ya. Tapi intinya teman-teman bisa masukkan color untuk pewarnaan dari barnya ini. Oke? Baik. Itu jadi ya. Ya, ini tinggal 5 menit lagi Teh untuk materi dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Teh ya. Dan juga ini tadi jawabannya apa nih Teh? Ini udah banyak yang jawab ya, apa perbedaan dimension maupun measure. Tadi ada yang jawab. Dari tim Data Academy, ini yang jawaban pertama yang masuk ya dari Mas Elvin, itu dimension itu kualitatif, measure itu kuantitatif. Nah, itu udah sesuai ya Teh ya? Jawabannya. Measure, yang pertama jawab apa tadi? Mas Elvin bilang dimension itu kualitatif, measure itu kuantitatif. Ya kebalik ya Mas? Benar sih, benar itu. Mas Elvin ya? Baik. Oke, udah ada 2 pemenang untuk kuis ya pertanyaan. Baik, ini masih ada lagi materi nggak Teh atau langsung boleh ke tanya jawab? Satu lagi ya, satu lagi boleh. ya. Ini saya lihat satu hal yang salah satu strong point-nya juga di tablo ini gitu. Jadi kalau teman-teman punya data data geographical gitu ya, data geographical itu teman-teman bisa tampilkannya dalam bentuk peta gitu ya, dalam bentuk map. Jadi kayak data saya ini nih, kayak data teman-teman yang bisa dilihat ini. Ini kan ada data provinsi ya. Nah, kita bisa memvisualisasikannya dalam bentuk map penyebarannya, dalam bentuk peta ya, geographical map. Nah, walaupun di datanya kita teks seperti ini, gimana caranya, apa syaratnya kalau saya mau dalam bentuk map gitu ya. Syaratnya dia harus berupa geographical role. Nah, kalau ini kan, kalau kita lihat di sini masih dalam bentuk ABC ya. Nah, supaya kita bisa jadikan dia dalam bentuk geographical role atau dia bisa didetek sebagai peta, jadi kalau saya bikin visualisasi baru nih ya, saya bikin sheet baru, ini kalau saya tarik, kalau ABC, saya tarik ke kolom ataupun ke row gitu ya, ini dia teks biasa, ya, data provinsi biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya saya sudah ganti, ya, kalau misalnya nanti saya ganti, bahwa tipe datanya bukan lagi string, tapi saya arahkan ke dalam geographical role. Nah, geographical role-nya sejajar dengan apa? Isinya itu, datanya kita itu selevel dengan data apa sih? Entah itu misalnya selevel dengan kota, apakah dengan provinsi, atau negara, itu tinggal kita sesuaikan. Nah, jadi di sini kita bisa arahkan geographical role yang kita punya itu berdasarkan selevel dengan state kah, atau berdasarkan country kah, atau berdasarkan city. Ya, jadi nanti kita bisa arahkan, misalnya karena ini adalah data provinsi, saya arahkan dia sebagai state atau provinsi seperti ini. Nah, jadi nanti di sini ikonnya tidak lagi ABC, tapi ikonnya akan dalam bentuk globe, ya, geographical role. Kelebihannya apa kalau sudah di-detect seperti ini? Kalau kelebihannya, kalau kita clear chat di sini ya, clear screen, saya tarik provinsinya ini bukan dalam bentuk teks lagi nanti, bukan bentuk tabular lagi, tapi kalau saya klik di sini, dia langsung base-nya itu, visualisasinya itu dalam bentuk map seperti ini. Kalau nanti ternyata kok nggak kedetek ya datanya, nah teman-teman di sini bisa klik di bawah pojok kanan bawah, ini ada yang unknown, ada yang tidak terdeteksi. Kita klik di sini, kemudian kita edit location. Nah, ternyata lokasinya ini masih nyangkut nih di United States. Bisa kita arahkan dia ke Indonesia. Nah, jadi bisa langsung kita arahkan ke Indonesia. Nah, langsung kedetek semuanya. Ini ada yang tidak terdetek karena memang bukan data provinsi ya. Kita oke di sini. Nah, dia langsung poin-poinnya langsung terdetek di sini. Poin-poinnya langsung titik-titiknya. Oh, Banten di mana, Jawa Barat di mana.
Analisanya apa? Seperti ini, kalau seperti ini sama. Misalnya saya pengen tahu nih, yang paling banyak jumlah yang terkena COVID-19 itu ada di mana sih misalnya. Kita bisa masukkan ke color, bisa kita masukkan ke dalam size. Jadi kalau color kan nanti membedakan warnanya ya, seperti ini misalnya. Kalau saya tarik ke color, nah ini gradasi warnanya, semakin biru pekat itu menunjukkan bahwa dia semakin besar ya. Ini saya ekspor dulu. Semakin tebal warna birunya, mungkin colornya saya bisa ganti. Di sini kalau teman-teman mau ganti color, edit color di sini ya. Nah di sini ada paletnya, bisa dipilih paletnya. Kita bisa apply di sini. Jadi kalau semakin tebal ini warnanya, itu menunjukkan bahwa dia jumlah yang terkena itu semakin banyak gitu ya, semakin tebal warnanya. Tapi kalau misalnya saya masukkannya bukan ke color, saya masukkannya ini ke dalam size misalnya. Saya ganti ini ya, saya masukkan ini ke dalam size. Nah, ini akan dilihatnya apa? Semakin lingkarannya semakin besar, itu menunjukkan bahwa nilainya atau angkanya, measure-nya itu di daerah tersebut semakin tinggi. Kita bisa besar kecilkan juga di sini. Ini ya. Kalau mau di-combine dengan warnanya juga bisa, berarti jumlah kumulatifnya tinggal kita masukkan ke dalam color, misalnya seperti ini. Jadi kita langsung ketahuan nih size-nya. Oh, ternyata nih di wilayah DKI Jakarta yang paling banyak di antara wilayah yang lainnya. Kayak gitu. Mungkin di sini ibu kota dan sebagainya. Nanti ada, kalau analisanya lebih deep lagi, teman-teman bisa tambahkan terus datanya. Jadi kalau misalnya kita klik di sini, nanti kita dapat analisanya apa. Gitu. Misalnya di Jakarta tuh daerahnya yang mana sih, terus kemudian apa yang sudah dilakukan dan sebagainya. Jadi ada beberapa sebenarnya strong point dari Tableau, tapi intinya adalah visualisasi data itu penting, karena dengan kita mau lihat visualisasi gitu ya, dibanding dengan tabular tadi, kita kalau kita lihat dalam bentuk visualisasi seperti ini akan lebih lebih enak, kita bisa dapat langsung insight-nya. Oh, ternyata yang confirm tuh ada 4.000 case, yang aktif tuh segini, berarti yang lainnya negatif dan sebagainya. Kita juga nanti bisa tambahkan filtering dan sebagainya. Mungkin kesempatan ini memang terbatas gitu ya, karena durasi juga, jadi saya mungkin belum bisa sharing semuanya. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi untuk kita bisa buka kelas lagi ya, atau sesi seperti ini lagi gitu ya. Itu kali ya Mbak Rama ya. Baik, ini nampaknya udah banyak pertanyaan yang masuk Teh ya. Baik, ini udah untuk materi udah semua ya Teh ya? Untuk materi sudah. Nanti materinya nanti teman-teman akan saya share di Google Classroom semuanya, videonya juga. Nanti saya akan link-linknya juga. Jadi teman-teman kalau nanti lihat di PPT-nya ini, di materinya, nanti teman-teman juga akan lihat beberapa resource, kemudian juga yang bisa teman-teman lihat untuk untuk belajar tentang Tableau lebih lanjut ya, atau misalnya nanti bisa kontak-kontak saya juga ke tim Data Academy ya. Itu Mbak Rahma. Baik, terima kasih ya Teh untuk materinya, paparannya. Semoga manfaat ya teman-teman. Nih kayaknya teman-teman semangat banget nih Teh ya. Jadi banyak pertanyaan yang masuk. Saya bacakan langsung ya Teh ya. Ya, boleh. Untuk pertanyaannya, mungkin kalau misalnya ada yang belum terjawab hari ini, mungkin nanti kita bisa di DM ya Mbak Rama ya. Ya, boleh. Atau di email ke training@dataacademy.co.id ya untuk pertanyaannya. Atau ada yang misalnya mau ditanyakan terkait data visualization, bisa email ke tim kita ya di training@dataacademy.co.id. Baik, ini pertanyaan pertama dari Mas Marjan. Jadi kalau dalam data visualisasi kita mendapatkan raw data dari berbagai sumber. Nah, apakah ada proses validasi data sebelum divisualisasikan? Jadi untuk memastikan bahwa data yang akan diproses atau divisualisasikan itu 0% errornya. Lalu apa yang dilakukan jika terdapat ada value yang salah atau missing? Oke, Mas siapa nih? Kang siapa? Marjan. Oh iya, Kang Marjan ya Kang ini. Marjan. Oke, makasih. Bagus banget pertanyaannya Kang Marjan.
Jadi memang untuk visualisasi itu kan hanya proses untuk memvisualisasikan ya, untuk mengkonvert lah, mengubah yang tadinya raw data menjadi dalam bentuk visual grafis supaya orang lebih gampang untuk mendapatkan insight atau mencerna informasi yang pengen kita tampilkan. Jadi bukan proses, jadi kalau untuk proses pengolahan data dan validasi biasanya ada proses back end proses sebelumnya. Jadi kita ada harus melakukan di back end prosesnya sebelum kita tahap front end layer gitu ya. Kayak kan visualisasi ini lebih ke front end layer. Jadi back end layernya itu kita harus mengolah dulu datanya. Entah itu nanti dengan menggunakan tools biasanya namanya ETL, extract transfer load gitu ya. Kita memprepare datanya termasuk memvalidasi datanya. Jadi datanya itu harus valid apa enggak. Syaratnya pada saat kita membuat satu visualisasi itu yang pasti pastikan datanya valid. Jadi jangan sampai kita memberikan informasi yang salah gitu ya, nggak valid gitu ya. Makanya harus ada proses validasi datanya itu di back end prosesnya gitu ya, dengan kita melakukan misalnya berbagai sumber data kita gabungkan, terus kemudian juga kita validasi juga datanya, itu yang harus kita lakukan dulu sebelum kita memvisualisasikan. Sebenarnya bisa nggak sih kalau kita memvalidasinya di Tableau gitu ya? Tableau bukan tools untuk validasi gitu ya, tapi dia bisa sebagai kan trigger. Jadi gini, misalnya kadang-kadang kita taunya oh data kita bagus nih gitu. Ternyata pada saat banyak kejadian, ternyata pada saat sudah ditarik ke Tableau banyak data-data yang fraud atau banyak data-data yang tidak konsisten. Nah itu justru bisa juga sebagai tools untuk mengecek lah istilahnya, mengecek oh ternyata data kita tuh masih ada data garbage-nya nanti, tapi untuk diperbaikinya itu tidak di Tableau, tapi harus di back-end prosesnya, gitu ya. Jadi harus dibalikan lagi di back-end prosesnya, karena Tableau itu bukan data data validasi atau data manipulasi seperti itu. Jadi harus memang dikembalikan ke data aslinya. Kalau misalnya nanti menemukan ternyata ada yang nggak valid gitu ya, ya berarti kita harus balikan dulu, kita selesaikan dulu ke sumber datanya seperti apa ke orang-orang yang memang terkait dengan sumber data tersebut kayak gitu. Biasanya pakai apa tuh Teh untuk ETL-nya? Kita pakai Pentaho ya Teh ya? Kalau ETL, kalau proses untuk pengolahan data, untuk mengekstrak data itu sebenarnya banyak sekali tools baik yang free maupun yang berbayar gitu ya. Biasanya kalau yang teman-teman mau explore untuk yang free gitu ya ada Pentaho Data Integration juga ada, itu ada komunitasnya juga, atau Talent Data Integration itu ada juga, atau sebenarnya Python, R itu pun sebenarnya bisa untuk mengolah data, tapi memang Python, R dan sebagainya seperti itu dia memang masih lebih banyak script ya, codingnya dibandingkan dengan Pentaho, Talent, terus ada apa lagi ya yang dia sudah modelnya lebih ke user interface, GUI, udah ada GUI-nya. Itu. Baik, teman-teman mungkin bisa semoga lihat nanti. Ya, cukup menjawab ya Kang Marjan untuk pertanyaannya. Ini yang kedua dari Teh Sari, bila table measure masih tertulis F10, F11, dan seterusnya, number of record, measure value, kenapa ya katanya gitu? Kenapa tuh lebih ke teknis ya Teh? Oke, kalau yang tadi mungkin data sampelnya Excel atau ini ya. Kalau misalnya nanti data sampelnya Excel, kalau yang F1, F2 di sini, biasanya dia belum termapping dengan tepat gitu ya. Jadi kalau misalnya belum nanti headernya ini isinya F1, F2, bisa jadi nanti di data source-nya masih belum rapi, atau bisa juga cara cepatnya kita aktifkan ini aja, use data interpreter, nanti dia langsung otomatis menempati kolomnya masing-masing gitu. Biasanya sih sering banyak case-nya itu kalau kita pakai CS. Oke, jadi kalau misalnya F1 muncul headernya lah F1, F2 dan sebagainya, secara gampangnya teman-teman bisa cek dulu ke datanya ada row yang kosong dan sebagainya, atau kalau mau cara cepatnya ini pada saat kita koneksi di checklist aja use data interpreternya, nanti si Tableau akan langsung menginterpreter sesuai dengan kolom-kolomnya. Itu kalau yang Excel. Tapi kalau misalnya data source-nya nanti dari CSV, ya biasanya itu masalah di separator. Jadi misalnya contohnya seperti ini, text file gini ya. Ini misalnya saya punya data ini, saya open gini.
nih. Nah, biasanya belum seperti ini misalnya datanya masih berantakan, ini biasanya kita harus propertiesnya. Jadi kadang-kadang separatornya itu harus kita define kalau CSV ya. Propertiesnya misalnya separatornya pakai apa koma, apa tab, ini harus di ini. Kemudian text qualifiednya kita pakai apa nih? Kalau di sini di data saya kebetulan dia pakai kutip 2. Nah, jadinya dia langsung ke detect seperti ini. Jadi kalau untuk CSV, text file properties-nya dipastikan sama dengan datanya, baik itu separatornya maupun qualifier-nya. Kalau untuk dari Excel, itu biasanya kalau F1 dan sebagainya itu kalau ada data yang row yang kosong. Ya, ada row yang kosong, gampangnya dicek di datanya atau pakai tadi data interpreter di sini. Di checklist data interpreternya. Baik. Ada lagi? Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya Teh Sari untuk pertanyaannya. Nah, ini yang ketiga dari Kang Diki Suherman. Misalkan ada data yang mau diperbaiki di Excel, terus ada yang salah contohnya. Sedangkan di Tableau sudah dibuat table, nah terus mau diperbaiki lagi di tabelnya. Nah, ini sebaiknya diperbaiki di Excel-nya atau terus diulangi lagi dari awal? Oh, enggak. Jadi cukup teman-teman, kalau misalnya ada kesalahan nih, atau misalnya nanti Excel-nya ada update, gitu, ada penambahan data. Nah, teman-teman di-update di Excel-nya, kemudian di-save, nah nanti di tabelnya, gampang ya, tinggal klik kanan, refresh aja di sini. Seperti di layar saya, jadi nanti tinggal klik kanan, refresh di sini, dia otomatis nanti akan narik lagi data yang baru yang sudah kita update di dalam Excel-nya. Baik, oke. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Kang Diki. Nah, ini ada lagi Teh dari Kang Wan. Apakah Tableau bisa di-custom dengan menggunakan external programming language seperti R atau Python? Oke, ya untuk di-combine atau diintegrasikan, saat ini tuh sebenarnya si Tableau itu bisa diintegrasikan dengan R. Nah, jadi kalau teman-teman nanti lihat di sini, nah di sini kita bisa nanti bisa diintegrasikan dengan R server ya dari Tableau ini. Jadi nanti script-script yang sudah biasanya kita buat di R itu nanti bisa diintegrasikan juga di si Tableau-nya. Kita langsung integrate di Tableau-nya. Cuman atau bisa juga nanti hasil dari R-nya, ya hasil dari R-nya, misal teman-teman bikin satu pemodelan di R ataupun Python, hasilnya nanti bisa kita ambil di sini. Jadi si Tableau ini selain dari filenya dari Excel, CSV, ini bisa connect juga dari statistical file. Jadi kayak misalnya R, SAS, SPSS, nah ini bisa juga sebagai sumber datanya. Jadi sumber datanya si Tableau itu bisa juga dari statistical file. Biasanya kan kalau R itu kan seringnya kita untuk membuat kayak pemodelan ya, bisa juga untuk data integration sih sebenarnya, tapi seringnya bisa untuk juga pemodelan. Jadi teman-teman bisa juga jadikan R-nya itu, R datanya itu sebagai sumber data di Tableau-nya. Tapi kalau misalnya mau bikin langsung script-nya di sini, bisa integrasikan dengan R server-nya, ini ada juga di menu help sini. Ini bisa kita setting informasi nanti enable manage external service connection. Ini bisa diintegrasikan ke R server-nya. So. Ya, ada lagi Mbak Rahma? Di mute ya Mbak Rahma, nggak kedengaran suaranya. Oke, ya tadi sih ini ada pertanyaan dari Kang Rizky. Sebelumnya udah dijawab sama tim Dektek Academy, tapi mungkin Teteh mau jawab lagi. Jadi jika di dunia profesional, apakah visualisasi juga dilakukan oleh seorang data scientist atau ada bagian lain? Terus dalam satu tim data terdiri dari bagian apa aja dan bagaimana flow kerjanya? Nah, itu Teh pertanyaannya. Oke, dalam satu apa? Dalam satu data? Dalam satu tim data. Nah, dalam satu tim data, nah itu bisa terdiri dari bagian apa aja nih gitu. Terus bagaimana sih flow kerjanya, misalnya dari data scientist terus ke data engineering kah, ke data
modeler kah? Yang itu teh. Oke. Jadi Flow-nya. biasanya untuk tim data itu, biasanya kan kita kalau kita ngomongin data scientist ya, track data scientist. Jadi data scientist itu Iya. sebenarnya level yang paling tinggi gitu, yang paling expert lah, senior banget lah gitu. Data scientist itu yang di atasnya, dia bisa bukan hanya dia bisa membuat satu pemodelan, tapi sebenarnya dia mengerti juga tentang bisnis prosesnya. Bisnis case-nya tuh dia harus paham juga, itu baru data scientist gitu. Jadi tidak hanya tentang penggunaan tools-nya saja, dia bisa algoritma, dia bisa statistik, kemudian dia bisa data scientist. Tapi biasanya kalau flow-nya untuk track ke data scientist itu seperti apa sih? Biasanya dan satu apa ya, departemen nanti butuhnya tuh apa aja sih? Apa semuanya si data scientist itu dia harus bisa engineering, dia harus bisa mengolah data, dia harus bisa memodelkan data, dia harus bisa memvisualisasikan data, belum lagi dia harus tahu bisnis case-nya juga, gitu ya. Enggak, biasanya sih itu bisa jarang orang punya keahlian semuanya, tempat itu. Karena kan, balik lagi, kita tuh masing-masing orang pasti punya passion kan ya, nggak semuanya bisa semua ilmu itu bisa kita serap, kecuali mungkin orang-orang yang benar-benar expert inilah di bidang tersebut. Tapi semuanya bisa dipelajari, tergantung nanti teman-teman bisa menemukan passionnya di mana, gitu ya. Jadi kalau data engineering biasanya sih adanya pertama adalah data engineering. Data engineering itu biasanya tugasnya adalah dia mengolah data. Biasanya dia menggabungkan beberapa data, baik data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, mau dari database ataupun misalnya kayak tadi dari data sosial media, dia gabungkan data-data yang unstruktur dari video, YouTube dan sebagainya, itu dia gabungkan untuk diolah. Terus dia gabungkan, kemudian dia jadikan satu raw data atau data mart misalnya, yang nanti akan dikonsum sama seorang data modeler ataupun data analis. Ya, data analis dan data modeler itu biasanya, kalau data modeler itu lebih ke dia memodelkan. Jadi dari data misalnya, kalau data analis kan biasanya dia menganalisa datanya seperti tadi, dan juga dia memvisualisasikannya. Jadi itu biasanya lebih dekat, lebih erat dengan data analis. Jadi dia menganalisa datanya seperti apa yang dapat insight-nya seperti apa, dia dapat insight apa dari situ, kemudian dia visualisasikan. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang harus kita deep lagi, kita harus modelkan gitu dengan berbagai pemodelan atau algoritma, itu kita biasanya ada data modelernya sendiri gitu ya. Ada orang yang di bagian itu, part itu, sehingga data analis itu sebenarnya bisa jadi dia seorang yang memvisualisasikan, analisa data, dan juga dia sebagai modeler. Nah, kalau yang data scientist itu adalah orang yang bisa capable melakukan track itu sendiri, plus dia mengerti dengan bisnis prosesnya, bisnis case industry-nya seperti apa. Kurang lebih sih kayak gitu. Ya. Baik, ada lagi nih Teh. Oke. Ini pertanyaannya tadi, ini datanya dari mana? Tadi udah dibantu jawab ya sama Mbak Ike. Tadi grab datanya dari mana? Dari crawling ya, dari media sosial, dari chat me up ya Teh ya, untuk datanya tadi ya? Ya, betul. Ya, untuk data yang trennya itu dari chat me up, terus untuk crawlingnya itu kita pakai data dari Twitter. Ya, kita pakai Twitter, kita pakai R, kita tarik, terus kemudian kita jadikan CSV seperti itu. Ya. Nanti kalau misalnya gimana cara crawlingnya, mudah-mudahan nanti kita masih ada kesempatan lagi, kita bikin lagi untuk sesi yang lain gitu ya, selain data visualisasi, gimana data engineering, narik data dan sebagainya. Insya Allah. Ya, semoga menjawab ya Kang Cahyo untuk pertanyaannya. Nah, ini adalah kita, apakah dari Teh Siva, apakah hasil visualisasi data dari Tableau dapat diintegrasikan dengan website atau aplikasi lainnya? Bisa. Jadi si Tableau ini sebenarnya ada beberapa produk gitu ya, teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman mau lihat lebih detailnya, nanti teman-teman bisa ke www.tableau.com gitu ya. Di situ ada banyak produknya, ada yang berbayar maupun tidak berbayar gitu ya. Yang produk berbayarnya itu ada yang Tableau Desktop ya, atau Tableau Desktop yang saya demokan saat ini gitu ya. Nah, ini jadi di sini tuh sebenarnya kalau levelnya desktop, baik di desktop maupun public, itu kita baru
desainer lah istilahnya ya, kita koneksikan ke data, bikin analisanya seperti apa, nanti kita bisa bikin dashboard juga, kemudian kita publish ke Tableau server. Nah, kalau untuk mengintegrasikan dengan website atau apps lain itu ngobrolnya tidak dengan Tableau desktop ini, tapi dengan Tableau server gitu. Jadi nanti secara produk itu capable untuk kita integrasikan dengan website, tapi ngobrolnya level server bukan level desktop seperti ini. Baik, ini dua lagi pertanyaan ya Teh ya. Boleh nggak rekomendasi e-book tentang visualisasi data dari Kak Teh Eis? Dia mau tanya, ada nggak Bu rekomendasi e-book terkait visualisasi data? Boleh, nanti saya bisa share, ada beberapa referensi juga di materi yang sudah saya cantumkan, nanti selebihnya mungkin nanti saya akan coba share link di Classroom ya. Baik, ya. Nah, terima kasih Teh untuk jawabannya. Ini ada satu lagi Teh, ini Kang Marjan masih penasaran nih kayaknya tentang Tableau. Jadi untuk Tableau ini hasil outputnya seperti apa ya formatnya, dan seandainya bentuk visualisasinya agar bisa dinamis, apakah bisa? Ya, visualisasi datanya bisa lebih dinamis. Jadi karena mungkin karena keterbatasan waktu juga, saya nggak bisa demokan semua fiturnya si Tableau. Tapi kalau misalnya teman-teman tertarik dan pengen belajar lebih jauh tentang Tableau, boleh nanti kontak ke Data Academy. Kita juga ada kelas-kelas untuk public trainingnya gitu ya, ataupun kelas-kelas in-house trainingnya. Jadi kalau misalnya ngomongin dinamis, itu si Tableau itu bisa dinamis banget. Jadi kayak misalnya kayak gini nih, contoh gampangnya ini ada filtering gitu ya. Kalau kita filter satu daerah, satu wilayah, itu satu country misalnya. Nah ini datanya akan mengikuti yang kita pilih. Jadi kalau misalnya saya pilih di sini India gitu ya, nanti dia akan hanya menampilkan data India tersebut. Atau misalnya nanti kita bikin dalam satu bentuk action gitu ya, action nanti dia akan muncul juga sesuai dengan yang kita select kayak gini nih. Saya pilihnya ini India. Jadi ini Tableau ini tadi yang dia sudah memenuhi syarat yang tadi bahwa visualisasi itu harus interaktif. Jadi dia bisa melakukan interaktif di dalam visualisasinya. Entah itu nanti berupa filtering atau nanti ada juga namanya action. Jadi kalau misalnya saya klik sini nanti lempar kemana, hasilnya tuh ada di sisi yang mana, itu bisa dilakukan di sisi Tableau seperti itu. Kemudian kalau outputnya si Tableau ini dia filenya nanti si Tableau ini disimpan dalam bentuk namanya TWBX kayak Excel lah ya, workbook package gitu ya, workbook dalam bentuk workbook. Bisa dikonsumnya di mana? Ini bisa juga diekspor. Kalau untuk dashboard itu bisa nanti kita ekspor ke dalam bentuk PDF bisa, dalam bentuk image bisa, atau kita mau copy datanya dalam bentuk cross-tab juga bisa. Bahkan sekarang dia sudah bisa diekspor ke dalam bentuk PowerPoint. Jadi bisa diekspor kemanapun. Jadi dari hasil si Tableau yang visualisasi yang sudah kita buat, itu bisa kita ekspor ke PDF, ke PowerPoint, ataupun kita bisa juga melihat raw datanya lagi untuk kita analisa lebih lanjut misalnya. Jadi bisa kita copy datanya, cross-tab datanya, ataupun image seperti itu. Itu Mbak Rahma. Oke. Semoga terjawab ya pertanyaannya Kang Marjan. Nah ini sebelum berakhir Teh, kita dari tadi kan kita udah ini ya Teh ya tentang visualisasi data. Nah ini kita main-main sedikit ya Teh sebelum berakhir kelas. Ini mungkin teman-teman bisa join Kahoot ya. Jadi teman-teman tim Data Academy udah mempersiapkan ini di Kahoot, di Kahoot di play.kahoot.it ya. Nah ini untuk PIN-nya di 5905190. Nah, ini nanti ada hadiah menarik juga ya teman-teman untuk pemenang. Ini pertanyaannya jangan dikasih lihat dulu Teh. Oh, ini punya Pak Lucy kayaknya ya? Iya. Ya teman-teman bisa join dulu ya PIN-nya di 5905190 di kahoot.it. Pak Lutfi mungkin bisa langsung di play. Oke.
Ya, tadi untuk PIN-nya ya teman-teman di 5905190. Nah, mungkin saya sambil menunggu ya teman-teman. Ini karena kita tinggal 10 menit lagi ya untuk session kelas online dasar analisa dan visualisasi data. Nah, ini kita sebelumnya kan ada giveaway ya teman-teman untuk 25 orang pertama yang tadi udah hadir on time. Nanti nama-namanya bisa Mbak Mei masukkan ke chat ya Mbak Mei ya. Untuk nama-namanya ada 25 orang yang nanti akan mendapatkan voucher ya dari Data Academy. Ini sudah bisa Pak Lutfi? Oh iya, Mbak Rahma, sebelum lupa, nanti nanti minta tolong juga, kita ada feedback form ya, ada customer satisfaction survey. Jadi di link classroom yang tadi saya sudah share, itu ada link satisfaction survey. Ya, jadi nanti mohon diisi juga satisfaction survey-nya, mudah-mudahan nanti itu untuk kedepannya kira-kira event apa atau topik apa yang pengen teman-teman bahas gitu ya, yang nanti yang pengen diangkat tuh apa sih misalnya. Nanti insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita bisa mengisi kolaborasi lagi ya di Jabar Digital Service ya. Saya kopikan juga di chat ya, di chat room, nanti bisa bisa isi feedback formnya di situ. Baik, ini nampaknya. Kahootnya apa bisa? Nampaknya agak berat ya teman-teman untuk load Kahootnya. Jadi kita umumkan aja untuk giveaway 25 orang. Jadi tadi yang pertama on time nih ada Kang Marjan, Teh Baharini Rahma, Kang Thomas, Teh Sari, Teh Arinta Rosalia, Kang Rizky, Teh Ei, Kang Sebastian, Kang Raihan, Kang Siva, Kang Hardiansa, Teh Mira, terus Kang Muhammad Zarkasi, Teh Siti, Teh Sarah, Teh Kurnia, Kang Elvin, Kang Ahmad, Kang Alfian, Kang Nurrahman, Kang Ajus, Kang Diki, Kang Afid, Kang Reiklan, sama Kang Rizky. Nah, nanti ini kan teman-teman tadi username yang digunakan sama yang diregistrasi. Kita udah ada datanya ya dari Excel-nya. Nanti teman-teman akan dihubungi dari Data Academy ya untuk penggunaan vouchernya. Nah, tadi juga untuk yang bertanya kita sudah kita catat. Jadi ada berbagai hadiah menarik ya teman-teman. Nah, ini juga pesan sponsornya dari tim marketing kami. Boleh dikasih lihat deh yang kita bisa share di media sosial. Nah, ini teman-teman ya, jadi sebelumnya ini kita sudah di akhir kelas. Ya, jadi kami dari tim Data Academy mengucapkan banyak terima kasih hatur nuhun untuk Jabar Digital Service, terus Sobat Data Jawa Barat, atas antusiasnya partisipasinya dalam kelas online dasar analisa dan visualisasi data. Semoga ilmunya bermanfaat ya untuk materi hari ini, berkah untuk kita semua, dan kita berharap virus COVID-19 ini lekas berakhir ya teman-teman. Tetap semangat, jaga kesehatan. Nah ini teman-teman sebelumnya nanti bisa ada ikutan juga. Kita ada share pengalaman teman-teman ya.
Jadi sebelumnya follow dulu akun Instagram kita di cybertrend_data_academy. Nah, terus nanti teman-teman cerita ini gimana pengalamannya selama tadi kurang lebih 2 jam ya. Dari awal sampai jam 12 ini kita belajar tentang dasar analisa dan visualisasi data. Nanti pasang hashtagnya Jabar Belajar di Rumah. Baik. Itu saja ya teman-teman. Sekali lagi kita Data Academy mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih atas antusiasnya, dan kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada kesalahan teknis ya segala macam. Kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.